I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan soal materi Project Management Office atau PMO. Di sini ada pengertian dari Project Management Office atau PMO. Itu adalah struktur dalam manajemen yang melakukan standarisasi proses yang berhubungan dengan proyek dan berkoordinasi dalam penggunaan sumber daya metodologi, alat, dan teknik. Artinya, PMO adalah divisi dalam kantor yang menentukan standar proyek manajemen. Nah, manajemen proyek office ini atau PMO itu bisa disebut dengan divisi yang dimana divisi itu sangat penting di dalam suatu PMO. Dia adalah orang yang mengendalikan semua yang ada di dalam proyek. Di dalam suatu PMO, dia adalah orang yang mengendalikan semua yang ada di dalam proyek. Lanjut, di sini ada tujuan dari PMO, itu adalah mengumpulkan, mengatur, dan mengintegrasikan data proyek bagi seluruh organisasi, mengembangkan dan mempertahankan template bagi dokumen-dokumen proyek, mengembangkan atau mengkoordinasi pelatihan dalam berbagai topik manajemen. Nah, jadi di sini ada tujuan dari PMO itu adalah kan tadi udah dibilang kalau bahwasanya PMO itu adalah divisi atau orang yang mengendalikan suatu PMO atau suatu proyek, di mana PMO ini atau divisi ini itu tugasnya untuk mengumpulkan, terus mengatur dan juga mengintegrasikan data. Nah, jadi orang ini sangat berpengaruh atau bisa dibilang di suatu organisasi nih misalnya, dia itu adalah ketika kita melakukan kegiatan, dia ini adalah divisi acaranya. Jadi dia yang semuanya memegang kendali di seluruh acara itu. Sama dengan juga kalau misalnya di proyek, berarti dia adalah orang-orang yang mengendalikan proyek itu gitu. Dia yang mengatur, kemudian dia yang menganalisis, terus apa kekurangan dan juga kelebihan, terus juga dia yang mengatur dan mengumpulkan seluruh data dari bawahan-bawahannya gitu. Jadi dia itu bisa dibilang adalah orang yang terpenting di dalam suatu proyek. Lanjut, di sini ada tugas PMO. Tugas PMO itu adalah membentuk standar dan proses pengerjaan setiap proyek. Kemudian ada menjaga transparansi dari setiap proyek. Kemudian ada untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang efektif. Kemudian ada mendesain proposal proyek. Terus terakhir adalah membantu project management dan anggota timnya dengan bantuan administratif dan operasional. Nah, jadi di sini ada beberapa tugas dari divisi PMO ini atau orangnya itu adalah membentuk standar dan proses pengerjaan setiap proyek. Jadi dia itu bukan cuman sebagai pengatur atau mengumpulkan data, tapi dia juga harus membentuk dan membentuk setiap tugas dan tanggung jawab para bawahannya itu kan. Kalau misalnya di proyek itu ada mandor, terus habis itu kayak ada bagiannya misalnya kan di lantai 1, lantai 2 atau di lantai 3. Jadi mereka itu harus mengasih tahu bahwasanya standar di lantai ini seperti ini. Dan nanti di lantai 2 dia PMO ini harus juga mengecek di lantai 2 itu harus sama seperti di lantai 1. Nah, terus juga ada menjaga transparansi dari setiap proyek. Itu pasti. Dan terus untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang efektif. Nah, jadi misalnya nih dari manajernya itu ada suatu perdebatan lah misalnya, terus juga membandingkan antara yang di lapangan dengan apa yang dipikirkan dengan manajer,
Nah, itu kalau misalnya ada perdebatan, gimana sih mereka membantu, oh Pak ternyata di lapangan itu seperti ini. Nah, ketika pemikirannya berbeda harus diluruskan gitu. Nah, jadi ini yang PMO ini adalah membantu gimana caranya biar bisa menjadikan keputusan itu tuh sesuai gitu dengan apa yang memang nyatanya di lapangan gitu. Nah, terus habis itu yang keempat ada mendesain proposal proyek. Nah, jadi kalau misalnya suatu proyek itu kan pastinya punya ilustrasi ataupun gambaran gitu kan. Nah, jadi PMO ini juga membantu mendesain proposal proyek. Jadi misalnya nih, kita punya ide dari PMO ini punya banyak ide. Nah, jadinya harus didesain dulu biar customernya tuh tahu bahwasanya gambaran proyek yang akan dibikin itu seperti ini gitu. Dan juga selain itu PMO itu juga bisa misalnya customernya tuh pengennya desainnya seperti ini. Nah, terus si PMO ini membantu untuk mengilustrasikan apa yang ada di pikiran si customer tadi. Nah, yang kelima ada membantu project management dan anggota timnya dengan bantuan administratif dan operasional. Nah, jadi bukan cuma dari segi desain, segi di lapangan, tapi juga membantu project manager dan anggotanya itu gimana sih untuk mengatur keuangan, terus gimana melakukannya dengan baik, dan juga pastinya butuh perhitungan yang sangat banyak. Nah, ini ada Project Management Office atau ilustrasi dari PMO, di mana di sini ada suatu manajemen, terus ada leadership itu adalah pemimpin ya, pemimpin. Nah, kemudian ada Devin, ada plan, ada organize, kemudian ada koordinator atau koordinat orang yang memantau gitu atau mandor. Terus ada komen tuh ya misalnya kritikan atau gimana lah. Nah, kontrol pasti, terus habis itu solution. Nah, solution ini pastilah di suatu proyek ataupun suatu pekerjaan nggak mungkin kalau nggak ada masalah gitu, dan itu harus ada orang yang bisa untuk memecahkan masalah itu dan memberikan solusi seperti apa. Nah, itu biasanya di manajer, itu adalah tugas manajer biasanya. Di situ melakukan evaluasi, melakukan perbincangan gimana kalau misalnya ada masalah, disitulah kita pecahkan bersama-sama dengan tim, dengan yang punya proyek, kemudian kita sebagai manajernya, kemudian dengan mandornya, dan itu semua harus dipecahkan di suatu manajemen itu tadi. Ya khususnya kalau misalnya manajemen itu tugasnya memang selain untuk mengontrol juga membangun suatu yang ada, maksudnya tuh setiap masalah tuh yang ada selalu dipecahkan gitu. Lanjut, di sini ada dampak negatif dan dampak positif dari PMO. Dampak negatifnya adalah PMO menimbulkan dampak yang negatif bagi otak dan psikis seseorang, seperti penyusutan dan kerusakan sel-sel otak serta gangguan emosi dan mental. Seperti yang udah saya contohkan di awal tadi, kalau misalnya kita di divisi acara dan kita menjadi CEO-nya, nah itu pasti bakalan ada tekanan, kritikan, ocehan segala macam, entah dari atasan atau dari tim atau dari pihak-pihak lain gitu ya. Karena misalnya kalau misalnya kita udah punya ide, nah ide kita itu yang menjadi bumerang bagi mereka gitu. Kayak seandainya nih kita udah punya konsep yang seperti ini, menurut kita itu udah bagus dan relevan, efektif gitu. Nah ternyata di mata orang itu tuh tidak efektif gitu. Otomatis mereka akan mengkritik kita. Nah mereka itu mengkritik terkadang akan menjatuhkan mental kita gitu. Jadi kita harus kayak siap-siap mental dan juga harus mempunyai mental yang benar-benar kuat gitu untuk menghadapi kritikan ataupun saran dari mereka. Ada dampak positif dari PMO itu apapun yang dinaungannya akan disiplin kerja, waktu, dan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan serta dapat menahan emosi ketika ada perdebatan
sesama rekan kerja karena berbeda pendapat. Ya pasti dampak positifnya tuh kayak misalnya nih, mereka udah setelah mendapatkan tekanan, udah dapat kritikan dari beberapa proyek yang udah pernah kita pegang gitu, dari pengalaman-pengalaman juga. Nah, pasti mereka juga akan lebih memperbaiki diri mereka biar kejadian itu tidak terjadi lagi. Kayak misalnya mereka selalu disiplin dalam kerja, dalam waktunya juga. Terus gimana caranya menyesuaikan diri dengan orang baru. Kalau misalnya dia marah, kita harus seperti apa menyikapinya, dan itu mereka lebih punya benteng untuk membentengi dirinya sendiri. Dan selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah Project Management Office atau PMO sangat berpengaruh terhadap suatu proyek karena PMO ini pemegang dari segala ide dan inovasi yang direncanakan. Bahkan PMO bisa disebut sebagai otak dari suatu proyek. Iya, sangat betul. Karena kita kembali lagi nih ke permisalan kalau kita jadi divisi acara atau kita sebagai CEO acara. Nah, di mana CEO acara itu adalah pemegang rondon. Setelah misalnya nih acara mulai jam 8. Nah, itu pembukaan. Nanti jam 9 itu apalagi? Kata sambutan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian nanti di jam 12 itu ada istirahat atau segala macam. Nah, itu yang tahu adalah CEO acara. Dan CEO acara ini diibaratkan sebagai PMO. PMO adalah pemegang semua rondon ataupun tatanan yang ada di suatu proyek. Misalnya nih, di minggu pertama kita mempunyai target di lantai 1 harus selesai. Nah, di minggu kedua berarti di lantai 2 gitu. Nah, kemudian misalnya ada pemasangan di lantai 1. Nah, itu harus diperhatikan oleh PMO. Karena apa? Karena nanti di pemasangan yang kedua di lantai 2 itu harus sama persis tata letaknya yang di lantai 1 gitu. Jadi jangan ada perbedaan di lantai 1 dengan lantai 2. Harus konsisten sebagai PMO. Konsistennya untuk apa? Ya konsisten untuk mengecek dari tatanan pertama, kedua, dan ketiga itu tatanannya tetap sama dari awal sampai akhir dan sesuai dengan project yang benar-benar udah direncanakan ataupun sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Dan terakhir, motivasi saya untuk hari ini, jangan lelah belajar dulu, jangan lelah kuliah dulu, karena kita baru akan memulainya. Isi tenagamu untuk hari-hari yang akan datang, karena masih ada 730 hari lagi di mana sesungguhnya hidup terasa hidup. I fucking with these hoes out.